wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Di sini apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya. Menurut Copperrider and Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Visi guru penggerak. Dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak ada 5, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi koas bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Jika guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja. Visi guru penggerak sepatutnya memuat 3 aspek, yaitu profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi. Rumusan visi guru penggerak: mewujudkan peserta didik yang bernilai jual, beriman dan berakhlak, nalar kritis, inspiratif, kolaboratif, inovatif, juara, andalan, dan terampil, selaras dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan berfokus pada visi aspek kolaboratif dan inovatif, dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri dan gotong royong, menciptakan pembelajaran matematika yang aktif dan menyenangkan. Itulah prakarsa perubahan dari saya. Selanjutnya, rancangan strategis perubahan tahapan Bagja. Bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Prakarsa perubahan: menciptakan pembelajaran matematika yang aktif dan menyenangkan. Yang pertama, buat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan agar dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas? Apa yang harus saya lakukan agar tercipta pembelajaran matematika yang menyenangkan? Tindakan penyelidikan: yang pertama, membaca literatur atau mengikuti pelatihan dengan metode-metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 3. Membuat angket terkait gaya belajar siswa.
Yang kedua, ambil pelajaran. Pertama, siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa lebih aktif saat pembelajaran? Situasi apa yang dapat mengaktifkan siswa dan terasa menyenangkan? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Kemudian tindakannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman pendapat dari rekan sejawat, kepala sekolah atau siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Daftar pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru siswa yang saya bayangkan dapat tumbuh jika siswa terbiasa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana perasaan siswa jika mengikuti kelas matematika dengan suasana yang menyenangkan? Daftar tindakannya, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing, dan dalam mengkondisikan kelas agar tercipta suasana yang aktif dan menyenangkan. Kemudian membuat gambaran sikap dan respon anak atas pembelajaran yang aktif. Contoh hasil, anak terbiasa mengeluarkan pendapatnya, tidak takut salah, ikut andil dalam proses diskusi kelompok, dan berani tampil di depan kelas. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Daftar tindakan. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan keaktifan anak, apa saja sikap anak yang dapat menunjukkan bahwa anak menikmati pembelajaran yang menyenangkan, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Kemudian yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program yang dijalankan, misalnya kebijakan mengenai ajang panen raya. Terakhir, atur eksekusi. Daftar pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Bagaimana pendapat anak setelah beberapa kali mengikuti pembelajaran ini? Daftar tindakannya, yang pertama, mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya pada waktu yang ditentukan, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, apakah sudah mengindikasikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, mewawancarai anak untuk menggali pendapatnya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Cukup sekian dan terima kasih. CGP hebat, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.